Sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa. Kekecewaan atas hasil sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang meloloskan mekanisme pilkada dilakukan melalui DPRD masih terus bergulir. Publik menganggap Partai Demokrat dan SBY bertanggung jawab atas disahkannya Undang-Undang Pilkada itu karena Demokrat walkout sebelum voting. Akrobat politik Demokrat dan SBY dianggap membuat kemunduran untuk demokrasi di Indonesia. Untuk membahas hal ini, sudah hadir di studio anggota DPR fraksi Golkar Pumfida Hidayatullah, anggota DPR fraksi Partai Demokrat Ramadan Pohan, dan juga pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Saya langsung ke Bang Ramadan. Ini sebetulnya sepengetahuan SBY atau tidak walkout ini? Begini, perintah dari Ketua Umum Pak SBY kepada kami itu sangat jelas ya. Untuk memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Dan itulah yang terjadi. Tetapi ide kami ini tidak mendapatkan respon yang baik dari semua fraksi yang ada. Bahkan ketika di pimpinan DPR, pimpinan rapat paripurna mengatakan bahwa tentang 2 opsi, pada saat itu tidak ada protes, dan kemudian berkali-kali, kronologisnya sengaja kami ada bikin begitu ya, berkali-kali, dan sampai akhirnya dilakukan lobby ya. Lobby itu selama 4 jam. Di situ Demokrat juga menyampaikan keinginannya untuk opsi 3 dengan pilkada langsung 10 perubahan, juga tidak diterima. Nah, ketika Demokrat sudah saya tidak menyalahkan ketua fraksi kami yang hopeless saat itu mungkin gitu ya, sehingga memerintahkan kami mundur. Nah, pada saat udah ditetapkan bahwa kita mundur begitu, di situ baru dukungan setengah hati kalau saya kira dari PDIP gitu ya. Kalau misalnya mau dukung mestinya dari awal itu sudah mendukung, atau di lobi 4 jam itu udah mendukung gitu. Nah, ini kan tidak ada semacam tarik ulur, disetujui ada 3, yang lainnya enggak. Seperti ini itu. kita lihat ada grafik pernyataan dari Ketua Dewan Kehormatan PD, Amir Samsudin, yang mengatakan dari Washington DC, SBY selaku Ketua Umum PD telah memerintahkan Dewan Kehormatan Partai untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas siapa yang menjadi dalang dari drama atau tragedi politik memalukan dan mengomandoi walkout kader PD pada sidang paripurna DPR di Senayan. Tanggapannya? Ya, karena beliau Ketua Dewan Kehormatan ya, saya yang mempercayakan, dan ini ada saksi hidup. Sampai detik terakhir itu saya masih cukup kencang tentang berpikir untuk memperjuangkan opsi 3 pilkada langsung dengan 10. Menurut Anda yang disebut mengecewakan itu apa? Apakah walkoutnya atau sidang paripurnanya yang dinilai mengecewakan? Ya, mengecewakan secara keseluruhan karena hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Kan? Kalau itu mungkin harusnya yang diusut bukannya orang-orang di partai politik dong, bukannya di Partai Demokrat, tapi juga DPR secara keseluruhan. Kalau saya kira sih kayak beliau ada di sana. Nggak perlu diusut karena beliau di dalam satu kubu yang meneriakkan kebenaran, dan beliau juga ingin bicara tidak dikasih sama pimpinan. Dalam hal ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi pilihan-pilihan politik sebetulnya. Dan kawan-kawan juga udah berusaha, tetapi yang diberikan kesempatan berbicara adalah orang-orang yang diinginkan oleh Pak Priyo gitu, nyun sewu nih gitu kan. Dan yang terjadi memang ya seperti itu. Nah, ini permainan yang seperti itu, dan masa mic saya udah saya bicara langsung dari merah menjadi hijau lagi, netral, sampai jebol itu mikrofonnya itu memperlihatkan betapa kesungguhan kami. Sampai kemudian ketua fraksi memerintahkan mundur di situ. Nah, ya saya sebagai anggota fraksi suka atau tidak suka ya terpaksa saya mundur juga di situ gitu loh. Baik. Nah, tetapi kalau kekecewaan Pak Amir ataupun Pak SBY seperti itu, saya kira ya wajar. Paling tidak kita mau evaluasi apa sebenarnya yang terjadi di dalam masa-masa yang tegang seperti itu. Kita akan sambung di segmen berikut nanti.